Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tri Retnasari. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas yang ada di dalam pertemuan 4. Oke, ini tidak saya berikan ke kalian untuk tugasnya. Kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke. Studi kasus soal di sini kalian diharuskan untuk membuat flowchart dengan dan programnya ya dengan menggunakan struktur branching. Oke. Di sini untuk programnya sendiri kita disuruh untuk menentukan grade kelulusan. Sudah ada ketentuannya. Oke. Ketentuan untuk nilai berdasarkan grade-nya dan apa saja yang mesti diinput, lalu apa saja yang mesti ditampilkan atau output. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk analisa sebelum kita masuk ke pembuatan flowchart dan programnya. Oke, untuk analisisnya, yang tadi ya, pada saat kita input nanti kita harus menginput NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke. Untuk prosesnya sendiri perhitungan pada nilai akhir yaitu 20% dari absensi ditambah 25% dari tugas ditambah 25% dari UTS dan juga ditambah 30% dari nilai UAS. Oke. Untuk yang ditampilkan NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, serta grade. Oke, untuk algoritmanya. Yang pertama kita masukkan dulu untuk NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, serta nilai UAS. Setelah dimasukkan penginputan, berlanjut ke proses perhitungan untuk menghitung nilai akhir, di mana tadi perhitungannya ya 20% dari absensi itu berarti 20% dikali nilai absensi ditambah 25% dikali nilai tugas ditambah 25% dikali nilai UTS dan ditambah 30% dikali nilai UAS. Oke. Setelah didapatkan hasil dari nilai akhir, kemudian berdasarkan hasil nilai akhir akan dikondisikan untuk mencari hasil grade. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 81, maka mendapatkan grade A. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 75, maka akan mendapatkan grade B. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, maka mendapat grade C. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 41, maka mendapatkan grade D. Selain itu, mendapatkan grade E. Setelah didapatkan hasil grade, maka kita output atau kita cetak. Yang seperti tadi diminta, kita akan mencetak NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, serta grade. Oke, masuk ke flowchartnya. Di sini saya beserta codingannya ya. Tadi kan algoritmanya sudah. Pertama kita masukkan dulu untuk NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke, diperintahkan di sini menggunakan Python. Oke, untuk NIM, nama mahasiswa, dan mata kuliah kita gunakan perintah input saja karena bernilai string. Sedangkan nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, dan serta nilai UAS karena berupa numerik, maka kita harus sebutkan apakah dia integer atau float. Di sini saya menggunakan tipe data untuk float karena nanti akan ada perhitungan di nilai akhir seperti absensi misalnya 20%. Itu kan kalau misalnya 20% artinya 20 dibagi 100 sama saja dengan 0,2 pecahan. Makanya kenapa saya gunakan tipe data float.
Lanjut, setelah dilakukan pemasukan data, kita lakukan proses perhitungan untuk nilai akhir. Oke, tadi pada saat di algoritma kita menggunakan persen, tetapi di sini kita tidak menggunakan persen. Kenapa? Karena kalau persen di Python itu dikenal dengan modulus. Makanya kita ubah menjadi nilai desimal. 20/100 artinya 0,2. Oke. Kayak sini dikalikan 0,2 dikali nilai absensi, ditambah 0,25 dikali nilai tugas, ditambah 0,25 dikali nilai UTS, dan 0,3 dikali nilai UAS. Oke, setelah itu berlanjut kita kondisikan. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 81, maka ambil jika ya grade-nya A. Tetapi jika tidak, elif. Nilai akhir lebih dari sama dengan 75, maka grade-nya B. Grade-nya B. Tapi jika tidak juga, maka diambil elif nilai akhir lebih dari sama dengan 60, grade-nya yang diambil adalah C. Tapi jika tidak juga, elif, ambil kondisi berikutnya, elif nilai akhir lebih dari sama dengan 41, grade-nya D. Else, selain kondisi sebelumnya, maka ambil hasil terakhir yaitu E. Setelah didapatkan semua berdasarkan kondisi hasil, lalu kita cetak dengan menggunakan perintah print. Oke, perlu dipahami untuk pemanggilan variabel ini harus sama ya antara huruf besar dan spasinya. Oke, ini setelah koma kita memanggil variabel. Oke, selesai. Oke, sampai sini untuk penjelasan mengenai tugas branching. Oke, berikutnya nanti saya akan tampilkan contoh program yang sudah dikerjakan yang tadi ya saya kerjakan di Python-nya, nanti bisa kalian simak. Oke, sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.